Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Saila Mafaiz, mahasiswa PPK dalam jabatan Transformasi Guru Kelas Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541140803038. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Negeri 2 Banyumas, kelas 4, materi Gaya dan Pengaruhnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru minta Ahsan atau AA untuk memimpin doa. Silakan. Segera berdoa.
ototnya siapa? Otot Saya. manusia. Manusia kan? Iya. Ya, otot manusia. Nah, otot manusia itu yang menciptakan siapa? Berarti kita patut bersyukur di situ. Bersyukur untuk cinta kepada Allah karena kamu itu sudah diberikan anugerah, diberi otot. Kemarin kita itu sudah belajar tentang proses apa ya, fotosintesis tumbuhan. Masih ingat proses fotosintesis tumbuhan? Untuk pertemuan kali ini, ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gaya kisah-kisah kita. Kamu bisa dibuka di buku materi di buku kalian di halaman yang saya ya 15. Nanti yang ada di sini kita. Gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan setelah kamu belajar tentang gaya itu, kamu yang pertama mampu menjelaskan apa itu gaya. Tadi sudah ada gambaran ya, gaya itu apa. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh itu sama seperti akibat yang menyebabkan kita ada gaya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai jenis gaya. Jadi nanti gaya itu macam-macam. Tadi kan kamu baru mempraktekkan gaya apa ya tadi? Otot. Ya, kalau selanjutnya, tujuan selanjutnya mampu memberikan contoh dalam menerapkan gaya di kehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gaya itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya saja kayak tadi, kayak otot memindahkan sesuatu, membuat sesuatu itu kan menggunakan gaya otot. Jadi manfaatnya itu banyak. Setiap hari kita tidak hanya berinteraksi dengan teman dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga dengan benda yang ada di sekitar kita. Bahkan benda yang mati, maksudnya benda yang mati itu contohnya atau minum mati kan ini, apa dia bisa jalan sendiri? Enggak, dia bisa pindah ketika ada gaya otot. Kita pakai gerakan saja. Gaya adalah gini, dorongan, Tarikan membuat benda menjadi bergerak. kotak mainan itu kan tadi didorong. Jadi di situ ada pergerakan atau pertemuan antara kotak, itu kotak ya, dengan apa yang dibawa oleh lantai. Nah, di situ yang namanya gaya gesek. Ada gesekan. Contoh gesek yang lain ketika kamu menggosokkan tangan. Bu Guru punya magnet. Tadi yang pertama ada magnet yang berbentuk bola. Di situ apa? Lingkaran. Oh ya, lingkaran. Tapi itu yang keping, gepeng. Kalau ini kan bentuknya bola, berarti ini berbentuk bola. Terus ini ada berbentuk ya silinder. Di situ ada gambarnya. Silinder. Kemudian ada magnet batang atau kotak. Ya, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik benda jatuh ke permukaan bumi. Jadi semua benda yang ada di bumi itu pasti akan nggak melayang, tidak akan melayang. Jadi dia akan jatuh di bumi. Contohnya, Bu Guru punya penghapus. Ketika Bu Guru jatuhkan ke bawah, penghapusnya balik lagi ke atas atau enggak? Itu tanda bahwa di bumi ini ada gaya gravitasi. Contoh lain misalkan
Misalkan Diandra lagi lempar bola, nah langsung ditangkap sama AA. Tadinya benda itu bergerak, jadi nanti pengaruh gaya itu membuat benda bergerak menjadi. Kalau Diandra diam saja, tadi yang nangkap siapa ya? Kalau A diam saja kayak gini, nggak memberikan gaya, dia dilempar bola tuing ya, nah kesini ya. Tapi dia karena dia memberikan gaya, langsung tangannya naik, tangkap, jadinya benda yang tadinya bergerak langsung di. Yang kedua, menarik ke tangan. Ya contoh lain misalkan karet. Ya karet itu bisa menarik, elastis, bentuknya elastis ya. Jadi bisa kembali ke semula. Contohnya itu ketapel. Kemudian yang ketiga, mopok-mopok di udara. Ada yang pernah main bulu tangkis? Ya. Yang tadinya koknya ke arah kiri, kamu pukul jadi ke arah kanan, dan itu kan bisa mengubah arah, jadi bisa mengubah arah benda. Yang keempat, mendorong barang. Mendorong gaya itu bisa membuat benda itu berpindah. Itu ada siapa ibunya, siapa yang lagi mendorong benda? Dorong apa itu namanya? Angkong. Apa ya namanya? Angkong ya namanya itu ya. Jadi gaya itu bisa memindahkan benda dari ujung rambut, ujung kanan misalkan ke ujung yang kiri, bisa memindahkan benda. Jadi yang pertama pengaruh gaya apa tadi? Membuat benda bergerak menjadi. Yang kedua juga membuat benda diam menjadi bergerak karena ketapel. Yang ketiga mengubah arah benda. Yang keempat memindahkan benda. Itu pengaruh gaya. Nah, sudah ada jawabannya, benar nggak tadi yang kamu jawab? Benar. Gaya membuat benda berhenti, kemudian gaya membuat benda berubah bentuk, atau benda dia menjadi bergerak. Selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Contohnya ini yang tadi sudah dibahas, membuat benda dia menjadi bergerak. Contohnya mendorong meja, menarik pintu, ya, dan sebagainya. Baik, ini macam-macam gaya. Tadi sudah kita belajar tentang gaya otot. Gaya otot sudah, gaya gesek tadi sudah, gaya pegas. Nah, ketapel itu contohnya pegas. Selain ketapel apa? Tadi karet, ya karet itu gaya pegas. Terus kalau bermain apa ya? Yang ngumpul-ngumpul itu? Nah, contohnya apa sekarang secara berkelompok? Bu Guru bagikan SKPD. Ya, di sini ada ini itu berkelompok ya. Ini berkelompok. Ini untuk kelompok 3. Ini SKPD. Menjatuhkan benda ke lantai adalah contoh dari gaya tarik. Menjatuhkan benda sama. Nanti disilang. Baik, SKPD-nya sudah selesai? Sudah. Minta kelompok 2 untuk maju mempresentasikan. Semuanya ikut maju. Sini, maju. Maju. Itu enggak, itu dipakai aja. Akan kami
Ya, magnet itu hanya bisa menarik benda dari logam atau besi. Kalau kayu itu tidak bisa menarik. Oke, tepuk tangan untuk kamu ya. Kasih we. Kesimpulannya, gaya itu tadi apa? Tadi contoh gaya ada apa saja? Gaya gaya magnet, gravitasi bumi. Ya, dengan memahami gaya kita bisa mengetahui bagaimana benda itu bisa bergerak. Gaya membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Mudah kita bisa mendorong tadi ya. Pelajaran kali ini Bu Guru tutup. Sebelumnya kita